Ya, baik teman-teman, kita mulai aja ya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa satu kurang apapun. Syukur alhamdulillah ya, hari ini kita masih dipertemukan ya di mata kuliah seminar proposal, di mana seminar proposal ini nanti akan mengantarkan teman-teman semuanya untuk bisa menyusun proposal riset ya, sesuai dengan standar yang sudah ditentukan begitu. Nah, teman-teman semuanya, minggu kemarin kita sudah melaksanakan ATS, juga sudah melaksanakan remedi ya, sesuai dengan kesepakatan kita bahwa setengah semester kedua ya, nanti kita akan mulai memfokuskan diri pada review ya. Jadi review proposal yang sudah dikirim oleh atau yang sudah disusun oleh teman-teman begitu. Nah, maka nanti harapannya adalah proposal ini tidak untuk mempermalukan gitu, bukan ya. Tapi proposal ini justru tujuannya adalah untuk menyempurnakan ya. Untuk menyempurnakan draft yang sudah kalian susun begitu ya, sehingga nanti ketika kalian akan menghadapi ujian sempro ya, ujian seminar proposal ya, maka teman-teman semuanya sudah siap begitu dan tahu ya bagian-bagian mana yang harus disesuaikan seperti itu. Nah, di sisi lain ya, nanti teman-teman proses ini nanti Pak Arif upayakan untuk bisa kita record ya, untuk bisa kita rekam sehingga nanti kalau teman-teman semua lupa atau tertinggal atau apa itu kalian bisa membuka kembali ya. Nah, ini mohon maaf di mukanya mungkin masih ada sedikit berantakan ya. Ini nanti coba kita sesuaikan ya sehingga nanti teman-teman semuanya bisa memahami ya secara utuh ya. Dan mungkin pertanyaan-pertanyaan Pak Arif yang nanti mungkin akan kita sampaikan itu bisa menjadi bekal ya untuk besok, siapa tahu penguji sempronya juga Pak Arif gitu kan. Jadi kan lebih mudah diprediksi ya pertanyaannya ya daripada nanti yang mungkin dari dosen lain begitu. Karena banyak dosen-dosen lain yang lebih detail ya, lebih lebih rinci ya, lebih melihat strukturnya sampai ke kalimat juga ada ya gitu. Jadi teman-teman semuanya ya anggap saja untuk proses ini adalah sebagai ajang latihan gitu ya, latihan Srempro karena nanti kalian kan harus mempertahankan hasil pemikiran kalian di hadapan dewan penguji seperti itu. Nah, mungkin tidak perlu panjang lebar ya Pak Arif menyampaikannya. Yang jelas di sini Pak Arif juga tidak akan tanya teman-teman semua sudah siap atau tidak ya. Yang jelas hari ini siapapun orangnya, siapapun namanya gitu ya. Kalau nanti disebut wajib mempresentasikan ya. Draft proposal yang sudah disusun ya. Draft proposal yang sudah disusun untuk bisa kita kaji secara bersama-sama ya. Jadi nanti silahkan ya untuk bisa dioptimalkan sehingga nanti hasilnya juga akan jauh lebih optimal. Nah, baik langsung saja ya. Kita ingin melihat proposal dari ini tak kasih tanda khusus dulu katanya penugasannya. Ini pertemuan 9. Ya, baik. Yang pertama, ini saya acak saja ya. Chat, ya. Oke. Mas Herlan Wijonarko. Halo Mas Herlan. Ya, oke. Silahkan mempresentasikan proposal yang sudah disusun Mas Herlan.
Ya. Hmm. Terus sampai sekarang sudah. Oke, silahkan dipresentasikan judulnya. Ya, nggak apa-apa. Bebas, boleh pakai PowerPoint, boleh pakai Word, boleh pakai apapun. Yang penting itu memberikan konsep ya. Ulangi Mas, ulangi pengaruh pembelajaran. Tipe jigsaw terhadap kecerdasan siswa IPA di dasar. Oke, intinya Mas Irlan saat ini baru sampai pada judul ya. Ya. Oke. Pembimbingnya siapa Mas? Kalau boleh tahu Pak Arif. Pak Kun ya. Oke, ini akan Nah, ini akan Pak Arif coba share screen sehingga nanti teman-teman semua bisa menganalisis ya. Jadi cara kita sebelum menentukan judul itu untuk dilakukan langkah tindak lanjut ya, itu kan kita harus mengurai dulu dari sisi judulnya dulu. Nah, maka ini yang harus kita lakukan dari langkah awal ya. Di sini teman-teman semua bisa melihat ya. Sudah tampil share screen-nya Pak Arif? Sudah ya. Nah,
Ini adalah judulnya Mas Herlan, ya. Herlan Wijonarko ya Mas ya. Nah, ini adalah judulnya Mas Herlan. Yang pertama adalah Mas Herlan, judulmu ini variabel bebas, variabel terikatnya sudah tahu? Tidak ada ya. Minta kopinya ya. Hmm. Oke. Nah, yang pertama adalah model apa? Variabel bebasnya ya. Pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Oke. Jigsaw yang pertama ini. Kemudian kecerdasan interpersonal. Ya. Kecerdasan interpersonal. Nah, ini teman-teman perlu menganalisis nih. Yang ketiga adalah populasinya apa, Mas? Wah. Nah, ini jadi dari sisi judulnya belum fix ya. Padahal sekolah dasar itu kan seluruh dunia itu ada sekolah dasar semuanya. Jadi kalau menyebutnya hanya sekolah dasar saja, ya, sekolah dasar saja, maka ini nanti akan menjadi populasinya jadi sangat luas, ya. Kemarin Pak Arif mengatakan bahwa populasi itu adalah objek yang disebut di dalam judul. Jadi di sini kalau kamu ngambil sampelnya hanya siswa di SD negeri misalkan Mertoyudan 1 saja, maka di sini tidak bisa menjadi sampel karena yang disebut adalah sampel sekolah dasar itu terlalu luas ya. Jadi harus di spesifikan kaitannya dengan itu. Ya. Nah, maka apa? Dari judul ini tadi ya, ini harus sudah spesifik merujuk ke suatu tempat ya. Nah, ini permasalahannya tadi kan karena belum diketahui tadi. Kemudian pertanyaan Pak Arif yang pertama, model kooperatif tipe Jigsaw ini saya yakin judulnya sudah banyak ya. Coba aja cek di Google Scholar ya. Pasti udah banyak banget ya. Saya nggak tahu alasan apa Mas Herlan mengambil itu lagi gitu ya. Apakah itu karena itu belum pernah diuji cobakan ke kecerdasan interpersonal ya, atau karena faktor yang lain. Nah, ini tidak bisa dijawab secara lisan. Ya, ini tidak bisa dijawab secara lisan karena apa? Ini harus basisnya adalah kebutuhan. Jadi berbasisnya adalah pada kajian-kajian teori yang ada di sebelumnya. Nah, maka pastikan itu dikuasai dulu. Kemudian yang kedua, terhadapnya ini yang nanti akan menjadi pertanyaan besar bagi saya. Ya. Pertanyaan besar bagi saya adalah terhadap kecerdasan interpersonal siswa, ya, interpersonal siswa pada mata pelajaran IPA. Ya, kecerdasan interpersonal tetapi khusus pada saat mata pelajaran IPA. Apa bedanya kecerdasan interpersonal saja dengan kecerdasan interpersonal siswa pada mata pelajaran IPA? Pertanyaan Pak Arif itu. Iya, karena itu akan menjadi peluang pertanyaan. Yang pertama itu. Nah, yang kedua, rencana riset yang kamu lakukan kira-kira berapa lama? Oke, oke. Mas Dinan tahu apa yang dimaksud dengan kecerdasan interpersonal? Amin. Sorry. Ya,
Hmm. Udah itu ya. Oke. Iya, mulainya dari mana ya? Oke, baik. Sebagai contoh gini lah. Teman-teman saat ini ada mata kuliah seni musik tidak? Ada ya. Orang yang pandai bermain musik itu disebut, taruhlah dia disebut sebagai orang yang cerdas musikal gitu ya. Ya enggak? Salah satu kecerdasan musikal kan gitu ya. Selain nanti kita diskusi lebih jauh ya, taruhlah kita ciri-ciri khususnya adalah ciri-ciri mungkin sederhana ya, bukan khusus. Ciri-ciri sederhananya adalah, oh anak yang punya kecerdasan musikal itu kemampuan musikalnya bagus nih, gitu kan. Nah, teman-teman selama ikut perkuliahan seni musik, ya, yang kurang lebih sudah setengah semester ini, kira-kira sudah merasa cerdas musikal atau belum? Nah, padahal ini setengah semester loh, Mas Irlan. Itu untuk mengubah kecerdasan musikal yang jelas-jelas musikal itu asik, ya nggak? Main musik itu seneng nggak? Seneng, ya kan? Dang deng gitu kan? Bisa main piano, bisa main gitar, bisa main apa. Ketika lihat orang bisa bermain gitar itu jadi pengen gitu kan. Jadi banyak motivasi ya, musikal itu banyak motivasi. Itu saja selama setengah semester ya, Mas Dilan, ya apa? Itu teman-teman untuk merubah diri kalian sendiri itu luar biasa gitu ya. Luar biasa. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bahwa yang diambil oleh Mas Dilan ini adalah kecerdasan interpersonal. Yang tadi dikatakan benar risetnya 1 bulan mungkin. Tapi treatmentnya akan setiap hari? Nggak, belum tentu. Nah, itulah pertimbangan-pertimbangan yang seringkali saya berikan kepada mahasiswa sebelum mengambil suatu variabel yang ingin ditingkatkan. Gitu. Jadi bukan kita mempersulit, bukan ya, tetapi adalah justru kayak kami mencoba menghindari teman-teman itu mengambil sebuah proses yang nanti dampaknya akan panjang gitu. Ya, dampaknya akan panjang. Itu dari sisi peningkatannya dulu ya. Jadi orang yang interpersonal itu kan teman-teman itu kan sering ya melihat, wih, kamu kok orangnya loyal banget ya. Itu mungkin bisa disebut bahwa dia adalah orang yang punya kecerdasan interpersonal gitu ya. Tetapi seringkali kita ingin mengubah diri kita untuk menjadi seperti mereka, itu butuh prosesnya panjang. Tidak hanya 1 bulan, tidak hanya 1 semester, bahkan mungkin bertahun-tahun gitu ya. Gitu. Nah, maka inilah salah satu pertimbangan bahwa apa? Ini salah satu pertimbangan ya yang mungkin perlu diambil lagi oleh Mas Zelan kaitannya dengan kecerdasan interpersonal ini. Karena cerdas ya, kecerdasan itu dari kata dasar cerdas. Orang yang cerdas itu yang seperti apa sih? Orang yang cerdas itu orang yang seperti apa? Sederhananya ya, orang yang cerdas itu adalah orang yang ketika kita beri amanah sesuatu, dia mampu menjalankan. Sederhananya seperti itu, ya. Jadi misalkan ini cerdas interpersonal nih. Jadi anak itu suruh berteman dengan siapapun dia bisa. Itu yang dinamakan dengan kecerdas interpersonalnya, ya. Nah, maka mungkin tantangannya adalah mengubah satu mahasiswa saja atau satu siswa saja. Ini tantangannya luar biasa. Nah, ini Mas Denan mungkin populasinya akan mengambil satu kelas ya. Iya, satu kelas kan. Nah, mengubah satu kelas yang interpersonalnya akan baik semuanya. Nah, itu tantangannya luar biasa. Saya tidak mengatakan Mas Dilan tidak mampu, tetapi ini tantangannya luar biasa. Ya, tantangannya luar biasa. Nah, jadi bukan riset ini tidak boleh dilakukan, boleh sekali. Boleh sekali, malah bagus malahan. Kalau bisa mengubah interpersonal siswa dalam satu kelas dalam waktu sesingkat itu, bagus sekali. Ya kan? Nah, tetapi ini adalah menjadi salah satu pertimbangan Mas Irlan untuk mengambil judul tersebut. Ya kan?
Nah, ini perlu dipertimbangannya di situ. Nah, belum lagi Mas, nanti kita berbicara kaitannya dengan instrumen. Nah, teman-teman, jadi ketika kita berbicara terkait dengan variabel terikat, yang dibicarakan tidak hanya seberapa berat saja, tapi juga kita harus tahu bagaimana cara mengukurnya. Ya, taruhlah gini, sederhananya gini. Kalau Mas Dilan mungkin sudah banyak membaca kaitannya dengan interpersonal, ya enggak? Nah, interpersonal itu tadi paling tidak Mas Dilan tanpa menggunakan instrumen sudah tahu bagaimana cara membedakan ya interpersonalnya Mbak Sartini dengan Mbak Septiani misalkan. Itu sudah tahu cara membedakannya. Oh, ini levelnya 7. Oh, ini levelnya 8. Nah, alasannya apa? Gitu. Nah, alasan ini tadi yang disebut juga sebagai sebuah indikator. Ya. Mbak Sartini memenuhi 8 indikator. Mbak Septi misalkan 7 indikator. Nah, itu. Misal ya ini. Nah, itu apa? Kita harus mengukurnya kan paling tidak dari sana. Ya. Jadi, ini sederhana, memang judul sederhana ya. Kemarin Pak Arif sudah berulang kali menyampaikan bahwa judul itu adalah step-nya adalah setelah kalian sudah menyusun isi, baru judulnya muncul. Ya. Nah, ini akhirnya kembali lagi kan, judul dulu baru diturunkan ke dalam isinya. Nah, seringkali kebalik-baliknya seperti itu. Ya. Nggak apa-apa, ini yang terjadi tidak hanya di Mas Dilan saja, banyak juga yang seperti itu ya. Nah, maka teman-teman silahkan digali lagi kaitannya dengan ini. Itu Mas Dilan, pertimbangan saya kaitannya dengan judul yang sudah dengan ajukan ya. Nah, ini pastikan nanti akhir semester ya. Akhir semester kurang lebih 6 kali pertemuan lagi ya. Sudah dikurangi, oh enggak ding, 6 kali pertemuan lagi ya. Insya Allah teman-teman harus sebagai nilai akhir ya, AAS-nya, jadi sudah nggak ada tes lagi. Yang akan kita nilai adalah seberapa baik kualitas dari proposal yang sudah kalian susun. Mungkin bisa jadi Mas Dilan hari ini nggak bisa menjelaskan ke Pak Arif gitu ya. Tetapi nanti dengan tulisannya itu justru menyadarkan saya gitu ya. Oh, ternyata bisa ya. Nah, itu yang bagus gitu ya. Nah, karena Pak Arif sendiri juga pengetahuannya juga terbatas ya. Tapi itu tadi yang bisa menjadi pertimbangan Mas Dilan kaitannya dengan pengambilan judul tersebut. Saya sekali lagi Pak Arif tidak ngendon-ngendoni, tapi ini adalah satu pertimbangan ya. Sebuah sistematika berpikir bahwa kita sebelum mengambil sesuatu, kita harus sudah mempertimbangkan berbagai unsur yang ada di dalamnya. Seperti itu. Kita Mas Dilan ya, nanti silahkan dipertimbangkan lagi, didiskusikan lagi ya, sehingga nanti Mas Dilan bisa memperoleh hasil yang optimal. Gitu. Oke, sama-sama. Baik, ini Mas Dilan sudah ya. Kaitannya dengan ini. Selanjutnya Pak Arif akan coba lari ke Mas Dilan ini NIM-nya 145. 145 kita coba. Oke, Mas Aditya Yosa ya. Kalau Mas Adit Tia Yosa, ya, oke. Silakan Mas Adit bisa mempresentasikan proposalnya. Mm-mm. Mm-mm. Hmm. Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Silahkan judulnya apa dulu, Mas? Di share screen bisa?
Di share screen bisa nggak, Mas? Nah, belum tampil ya? Belum. Oh, atau kirimkan ke Pak Arif aja. Nanti kita anu. Belum, Mas. Oke, mungkin sambil menunggu Mas Adit, nah, kita skip dulu ya Mas ya sambil dikirim ya. Baik, kita panggil, oke. Mbak Rahajeng Indarti. Silakan Mbak Rahajeng. Tidak ada ya. Oke, kalau nggak ada Mbak. Oh, Mas Adi Kurniawan. Silakan Mas Adi. Putus-putus ya Mas, suaranya Mas. Oke, skip dulu ya Mas Adi ya. Putus-putus suaranya. Baik, Mbak Ika Hermening, silakan Mbak Ika Hermening.
Oke, nggak ada ya. Mbak Stiani Dwi Astuti. Ya, silakan Mbak Stiani. Ya, boleh, boleh. Oke. Oh ya, sambil menunggu teman-teman bisa presensi ya. Udah ada belum presensinya? Belum ada ya? Mirip ya? Oke. Mungkin serupa tapi tak sama? Ya, oke. Loading ya. Oke. Masih loading juga? Nggak apa-apa. Tidak pembimbing. Oke. Tapi terhadap hasil belajar ya. Oke.
Mm-mm. Ya. Ya ini sudah apa? Tidak hanya di bab 1 ya, saya lihat ya. Sudah ada semuanya ya. Ragu kenapa? Hmm. Oke, sebelum Pak Arif membaca isinya ya. Jadi Mbak Stiani kenapa mengambil judul tersebut? Kenapa Kenapa masih mengujinya adalah menguji kooperatif tipe jigsaw terhadap hasil belajar IPA. Bukankah riset terkait dengan itu sudah banyak? Apanya? Mm-mm. Enggak. Jadi kan gini, maksud Pak Arif adalah em, Mbak 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 Yani ya, panggilnya siapa ya? Mbak Yani. Oh, Mbak Ani. Oke, Mbak Ani, eh, kalau gula dicampur sama air itu rasanya manis nggak? Manis. Kalau Pak Arif meneliti tingkah apa ya? Meneliti lagi gitu kan. Meneliti lagi kaitannya dengan bagaimanakah rasa air ketika dicampur dengan gula gitu. Kira-kira menarik nggak buat kamu? Nah, itu loh maksud saya. Jadi saya waktu membaca judul yang kamu tawarkan ya, Jigsaw, Kooperatif, Hasil Belajar IPA ya, itu ketidakmenarikannya di sana. Ya, karena sudah banyak orang yang melakukan riset terkait dengan hal tersebut ya, atau sudah banyak orang tahu ya, malah ginkgo hasilnya pasti apik gitu ya, pasti bagus gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, di sini makanya kan perlu ditambahkan sebuah unsur riset yang menjadi orang itu jadi, oh iya nanti hasilnya piye ya gitu. Nah, masih anunya di situ ya. Kalau dari sisi judul ya, kalau dari sisi judul seperti itu. Nah, maka gimana? Mm-mm. Mm-mm. Terus disarankan judul itu. Terus kamu ketika membaca referensi banyak nggak riset terkait dengan judul ini? Lah ya, lah ya. Jadi kan ibaratnya adalah ya Pak Sukma secara unsur ini mudah gitu. Ini mudah dan ini cepet lah nanti bisa cepet selesai bisa gitu. Tapi kan itu jadi nilai novelty-nya, kebaruannya, kemenarikannya gitu ya. Dan ketika kita menguji judul-judul semacam ini itu ya udah tahu pasti hasilnya pasti akan optimal gitu ya. Pasti akan optimal karena sudah banyak riset ya. Nah, menariknya justru gini, menariknya adalah ketika hasilmu tidak optimal. Nah, itu malah menarik ya. Jadi ternyata model kooperatif tipe jigsaw itu pengaruhnya terhadap hasil belajar itu ternyata tidak signifikan misalkan. Nah, itu malah
rame gitu ya. Hanya di situ. Ya, kalau dari sisi judul seperti ini, apa ya? Itu sih nek pesannya Pak Arif ya. Ketidakanunya di sana. Mbak, kurang optimal apa enggak itu kan tergantung pada hasil, ya kan? Hasil risetmu. Nah, hasil risetmu kan yang menentukan bukan kamu. Tetapi hasil riset itu kan ya hasil, bukan bukan rekayasa dari hasil, tetapi adalah hasil, ya kan? Nah, tapi ya itu, nek dan Pak Arif kalau diminta untuk menilai proposal semacam ini, ya kalau A belum ya, kalau A belum, ya antara B sama ya B lah, paling nggak B lah. Jadi belum ada sisi kemenarikannya di situ, gitu. Nah, kemudian kita lihat mulai ke isi ya. Jadi ini banyak teman-teman yang terskip ya, entah karena jaringannya, entah karena ketidaksiapannya, entah karena apa, ya Pak Arif nggak masalah gitu ya. Pak Arif nggak masalah, karena di sini sebenarnya adalah mereview proposal teman-teman semuanya. Jadi selama setengah semester ke depan ini tadi, Pak Arif lebih menyiapkan proposal kalian dari sudut pandang Pak Arif. Gitu. Ya, nanti didiskusikan lagi dengan masing-masing dosen pembimbingnya gitu ya. Nah, kita lihat ya. Yang pertama kaitannya dengan paragraf yang pertama. Tadi kamu mengklaim ini berisi apa, Mbak? Halo, Mbak Ani? Hmm, deskripsi pendidikan ya. Coba dibaca. Hmm, oke. Jadi ini berkaitan dengan pendidikan. Oke, terus paragraf yang kedua, gimana pendidikan di sekolah dasar? Oke. Nyambung nggak paragraf satu dengan dua? Nyambung ya. Oke. Atau mungkin ada dari mahasiswa yang lain yang mengatakan ini tidak nyambung, ada nggak? Oh, nggak ada ya. Diam berarti setuju tuh.
Oke, lanjut di paragraf yang selanjutnya. Oke, itu menjelaskan IPA-nya ya. Oke, masih nyambung? Oke. Terus paragraf selanjutnya. Oke. Dari IPA kemudian membicarakan terkait dengan kondisi IPA itu nyambung ya? Enggak. Saya akan tanya jenengan. Menurut jenengan ini sudah nyambung atau belum? Sudah ya. Oke, kalau sudah lanjut ya. Jadi ini hasil dari observasi di lapangan. Loh, Mbak, observasi sama wawancara sama tidak? Sama ya? Yakin. Kamu tahu metode pengumpulan data? Yang kualitatif. Jadi kan di sana ada wawancara, ada angket, ada observasi. Kalau observasi sama wawancara, jadi sama atau beda? Wawancara itu observasi. Kayaknya kamu perlu belajar itu dulu ya. Hasil observasi dengan hasil wawancara itu sama atau tidak? Mungkin ada teman yang lain yang bisa menjelaskan, silakan. Bedanya observasi dengan wawancara. Wah, nggak ada yang tahu Mbak ternyata Mbak. Jadi kamu nggak sendirian Mbak. Oh, bisa Mbak Nayunda. Silakan Mbak Nayunda. Mm-mm.
Dibuat-buat ya, bukan sesuai kenyataan ya. Oh, tidak. Oh gitu. Gimana Mbak Ani? Sudah jelas? Beda atau sama jadinya? Beda. Oke, saya coba satu lagi mahasiswa yang mungkin bisa menjelaskan mungkin. Mbak Ani soalnya jawabnya masih beda nggih Pak. Nah, tadi kan masih perlu dijelaskan lagi. Silahkan. Mungkin ada mahasiswa dari yang lainnya. Oh ya, silahkan Mbak Septi. Gimana Mbak Septi? Nggih? Tukar informasi ya. Oke. Gimana Mbak Ani? Paham ya? Apa tadi? Jadinya apa? Kesimpulannya apa? Masih ragu ya kamu ya? Mbak Ani pernah mendengar istilah pedoman wawancara nggak? Nah, pedoman wawancara dengan pedoman observasi sama tidak? Kalau pedoman wawancara isinya apa? Kalau pedoman observasi isinya apa? Loh, di sini kamu belum tahu apa itu pedoman observasi, tapi bisa menjelaskan hasil observasi. Pak Arif, Pak Arif layak nggak meragukan hasil observasimu? Lah, ini yang kamu lakukan observasi atau wawancara? Lebih hasilnya wawancara dituliskannya observasi. Loh, lah iya. Kan itu harus dipahami dulu, ya kan? Jadi hasilmu di sini belum bisa digunakan ya. Saya jadi nggak percaya ke bawahnya, ya kan? Karena Mbak Ani menceritakan katanya observasi, tapi katanya observasi sama dengan wawancara. Nah, ini yang jadi repotnya di situ. Nah, yang kamu lakukan seperti apa? Waktu yang kamu sebut tadi bahwa itu observasi itu yang kamu lakukan kemarin seperti apa? Hmm, kelompokan. Kelompokan maksudnya? Heeh. Dari mana? Emang anak sudah tahu apa itu pembelajaran kooperatif? Apakah semua belajar kelompok itu disebut kooperatif? Nah, jadi kan
ketika kamu menanyakan apa itu yang disebut dengan kooperatif, gitu kan, ya. Jadi anak harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan kooperatif, ya nggak? Kelompokan. Nah, jadi di situ tidak bisa kamu klaim bahwa di sana belum menerapkan pembelajaran kooperatif, ya nggak? Di sini ada nggak pernyataan yang bunyinya adalah pembelajaran kooperatif? Dan pembelajaran cenderung abstrak karena siswa hanya membayangkan materi yang disampaikan. Oke. Baik, jadi kita singkat saja. Intinya Mbak Ani tadi melakukan wawancara atau observasi? Wawancara ya. Mbak Ani waktu itu bisa mewawancara berapa orang? Nah, 5 atau 6. Mbak Ani tahu kelebihan dan kekurangan dari wawancara itu sendiri? Kurang efektif atau efisien? Apa itu efektif? Kalau efisien? Kalau efektif? Bingung kan? Nah, bingung karena itu semuanya akhirnya akan berkaitan. Nah, teman-teman, itulah yang disebut dengan bahwa kita memahami riset kita. Nah, ini judulnya aja sudah judul anu ya, maksudnya adalah judulnya judul yang sudah banyak ada. Ya, tetapi proses yang ada di dalamnya itu tadi ketika kita gali ternyata munculnya akan seperti ini. Gitu. Nah, maka Mbak, jadi ini PR kamu ya. Kamu harus tahu yang pertama adalah apa itu wawancara dan juga apa itu observasi. Kemudian observasi dan wawancara semuanya punya kelemahan, ya. Nah, kelemahan di masing-masing metode pengumpulan data itu tadi, ini pengumpulan data awal ya. Awal itu maksud saya adalah pra penelitian, ya. Jadi ketika kita mengklaim ya, contoh gini, saya mendapat berita gitu ya. Saya mendapat berita bahwa Mbak Ani kemarin jalan-jalan di Artos pakai sendal jepit misalkan. Ya kan? Nah, maka dari informasi itu ya, informasi itu kan saya tidak hanya mengumpulkan datanya adalah dari wawancara ke orang-orang yang melihat saja gitu ya. Tetapi saya harus memastikannya adalah saya juga harus mungkin di sana ada CCTV-nya atau apa. Nah, itu proses melakukan observasi, proses ya. Nah, dari proses tersebut kita baru bisa menyimpulkan ya. Dari kalau salah satu kelemahan wawancara itu kan tadi disebutkan bahwa di sana itu kita tidak bisa mendapatkan data yang banyak. Mbak Ani mewawancarai 5 orang, padahal siswanya mungkin ada 20 orang. Apakah 5 orang ini tadi jawabannya bisa mewakili dari 20 orang itu tadi? Ya kan? Nah, itu harus menjadi salah satu pertimbangan. Kecuali mungkin di sana hanya ada 7 siswa ya. Kemudian yang diwawancarai 5, itu sudah memenuhi quorum ya. Nah, memenuhi quorum. Jadi itu bisa dijadikan gitu ya, jadikan dasar untuk menentukan itu tadi. Tapi kalau 20 orang diambil 5, ya nggak bisa mewakili ya. Maka salah satu kelemahan dari wawancara itu adalah kita memperoleh data yang dalam ya. Dalam itu karena kita bisa bertanya sebanyak-banyaknya ya.
kepada narasumbernya, respondennya. Tapi ya itu tadi, kita akan membutuhkan waktu yang panjang juga gitu ya. Sehingga waktu yang panjang tadi kita tidak bisa mengambil banyak data, banyak sampel yang bisa kita ambil. Nah, maka muncullah observasi, ya. Muncullah observasi. Contoh gini, banyak yang bilang bahwa makanan di McD itu enak gitu ya. Banyak yang McD itu enak. Kamu wawancara si A mengatakan ya, si B mengatakan sedang-sedang, si C mengatakan enak banget, si D mengatakan tergantung gitu ya. Nah, maka di situ kan datanya kamu sulit melakukan generalisir ya. McD itu sebenarnya enak atau enggak gitu. Nah, makanya kamu harus observasi langsung. Datang ke McD, ya kan? Kamu icipi sendiri masakannya, kamu lihat pelayanannya, kamu lihat situasinya gitu ya. Nah, sehingga di situ kamu bisa apa ya? Mengeneralisir dari data-data tadi, dikumpulkan tadi dari wawancara itu tadi, digabungkan dengan hasil observasimu, gitu kan? Observasimu, nah kecenderungan ini kemana gitu ya? Ke enak, sedang-sedang, tergantung, atau nggak enak gitu ya. Dan itu nanti klaimnya adalah klaim dari pendapatmu, gitu. Nah, sama di sini ketika kamu mengambilnya adalah di SD Tegal Sari ini tadi, kondisi di sana itu seperti apa ya? Kamu wawancaranya hanya siswanya saja. Ya, kenapa nggak tanya gurunya? Belum. Nah, data yang belum seperti ini akan menjadi timpang, ya kan? Karena apa? Kita tabayunnya tidak pada orang-orang yang terlibat di dalam proses pembelajaran itu, gitu ya. Karena dalam proses pembelajaran itu yang terlibat hanya siswanya saja. Enggak kan? Ada gurunya kan? Iya kan? Ada gurunya. Jangan-jangan nanti gurunya mengatakan, wah saya sudah kooperatif mbak. Saya sudah kooperatif. Walaupun intensitasnya mungkin jarang-jarang. Ya kan? Nah kayak gitu. Ini baru data awal ya. Nah, jadi teman-teman ketika kita mengatakan bahwa kita berdasarkan hasil observasi, misalkan ditambahi dan wawancara yang dilakukan di SD Tegalsari, ya, ditemukan bahwa apa gitu. Ditemukan bahwa apa. Itu akan menjadi data gitu ya. Dan harus ya bukan harus, tapi akan menjadi elok datanya gitu ya. Ketika kamu menuliskan judul, bukan judul, tapi waktu ya. Kapan kamu melaksanakan observasi tersebut atau wawancara tersebut? Gitu. Jangan-jangan wawancaranya sudah 2 tahun yang lalu gitu ya. 2 tahun yang lalu, hari ini sudah teratasi, baru mau diadakan risetnya jadi nggak up to date. Ya. Nah, maka di situ dituliskan berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilaksanakan pada tanggal berapa, sampai berapa, atau tanggal berapa saja gitu ya. Bulan apa gitu ya. Itu dijelaskan ya. Agar kita tahu bahwa ini permasalahan sudah expired atau belum ya. Nah, seperti itu. Nah, sehingga di sini tidak gimana? Mani? Ya. Nah, jadi ini ya, Mbak ya. Pak Arif tidak perlu baca ke bawah sini ya. Yang jelas ini adalah data harus disesuaikan dengan kondisi siswanya terlebih dahulu. Ya kan? Ya, kondisi dari lapangannya itu sendiri dulu. Ya. Sehingga di situ menunjukkan kelemahan. Nah, kemarin ya Pak Arif sudah menyampaikan juga bahwa permasalahan ini kan sebenarnya bukan hanya permasalahan yang terjadi di satu tempat saja ya. Tadi Mbak Ani mengatakan bahwa banyak Pak riset kaitannya dengan ini. Nah, maka itu permasalahan dari riset-riset yang sebelumnya itu tadi idealnya ditampilkan sebelum hasil observasi ini tadi. Ya.
Jadi sebelum kita menyampaikan kondisi di lapangan, di sana kan ada kondisi di mana orang banyak mempermasalahkan ini. Ya, sebagai contoh gini, misal jalan ke rumahnya Mbak Ani itu jalannya itu dicor gitu ya, dicor, jalannya cor atau jalan beton gitu ya. Nah, bagi Mbak Ani ini masalah, jalan kok dari cor, jalan ya harusnya dari aspal kan gitu. Nah, tetapi bagi orang lain nggak masalah gitu ya. Maka ketika kondisinya seperti itu jadi tidak pas ya. Jadi tidak sesuai ketika itu harus dilakukan riset. Ya kan? Karena apa? Itu hanya satu orang yang mempermasalahkan itu, yang lain tidak masalah. Gitu. Nah, sehingga kebutuhan akan riset ini adalah bukan kebutuhan pribadi, bukan. Tetapi kebutuhannya adalah untuk mengatasi suatu permasalahan yang dihadapi di dunia pendidikan ini gitu. Jadi banyak orang yang mempermasalahkan ini ya. Kalau misalkan di kelas 1 itu ya, itu ada anak yang sulit untuk membaca gitu ya. Sudah diajari berulang kali, sudah diarahkan berulang kali, tapi hasilnya tetap zonk gitu ya. Nah, maka itu di situ peran ya. Peran dari riset itu adalah menawarkan metode, menawarkan cara gitu ya. Bahkan sekarang katanya ada terapi wicara gitu ya. Jadi terapi untuk anak-anak yang sulit untuk berbicara itu ada. Ya, nah maka adanya terapi wicara itu dulu juga basisnya adalah dia riset gitu ya, penelitian. Jadi kalau teman-teman mungkin canggung dengan istilah penelitian ya, gunakan aja istilah riset. Ya. Itu apa ya? Masuk ke dalam jiwanya itu jauh lebih dalam gitu ya, riset gitu ya. Jadi seakan-akan kita akan melakukan penemuan kembali gitu ya. Jadi riset itu kan sebenarnya serapan dari kata research ya. Re itu adalah kembali, berulang ya. Re ya, kayak reorientasi, jadi orientasi ulang gitu ya. Kalau research ya, search itu kan bisa mencari, bisa menemukan. Ya. Jadi di sana research jadinya adalah menemukan kembali, sama dengan riset. Ya. Riset itu juga proses menemukan kembali gitu ya. Menemukan apa ya, metode baru, apa baru gitu ya. Makanya tadi ketika kita berbicara di judul ya, judul itu bukan mengulang penelitian, bukan. Ya. Bukan mengulang sesuatu yang sudah ada, bukan, tetapi adalah dia lebih basisnya adalah pada tadi menemukan kembali ya. Menemukan kembali itu ya, jadi ada unsur kebaruan di dalamnya. Nah, kayak gitu, Mbak. Ya, kaitannya dengan ini ya. Tapi ini paragraf di awal sudah bagus, tinggal diarahkan saja penekanannya. Kemudian ini saya lihat proses setasinya ya, belum automatic ya. Ya, bisa mungkin dibuat automatic ya, biar nanti terbaca dengan baik gitu ya. Nah, kemudian belum selesai ya, masih banyak ini. Nah, oke. Setelah kamu tadi ya, jadi ini masih menjadi PR besar ya. Karena di sini tidak boleh kita melakukan proses namanya fabrikasi, teman-teman. Fabrikasi itu proses teman-teman adalah memunculkan data tetapi bukan berdasarkan hasil kondisi nyata di lapangan. Atau hanya sebagian ya, hanya perwakilan dari kondisi di lapangan kayak tadi ya. Guru itu kan juga punya hak menjelaskan bahwa kenapa tidak menggunakan kooperatif ya, bisa jadi loh ya. Karena tidak semua metode itu kan cocok dengan semua materi gitu ya. Bisa jadi guru itu alasannya adalah ya karena metode kooperatif ya itu tidak cocok dengan materi yang akan diajarkan gitu ya. Kan bisa jadi seperti itu. Nah, maka ini perlunya Mbak Ani nanti tabayun lagi kepada gurunya, Bu. Tapi Mbak Ani jangan jangan membawa datanya siswanya tadi ya. Bu, ini katanya anak-anak, Ibu tidak pernah pembelajaran kooperatif. Ya, itu kasihan anak-anaknya ya, besok bisa kena hukuman itu. Nah, maka di situ
Mbak Ani seperti tong kosong gitu ya. Waktu wawancara dengan gurunya itu seperti tong kosong. Jadi apapun yang dia ucapkan ya coba ditelaah, dipahami gitu ya. Disatukan dengan unsur-unsur yang sudah ditemukan sebelumnya ya. Nanti kelihatan guru ini berkata apa adanya atau enggak. Dia berbicara apa sesuai dengan kondisi atau tidak. Karena Mbak Ani kan sudah melakukan observasi, sudah wawancara ke siswanya ya. Nah, baru dilengkapi dengan wawancara-wawancara yang lain ya. Sehingga nanti datanya akan kompleks ya. Akan detail kaitannya dengan itu. Oke, kemudian kita masuk ke bagian berikutnya ya. Adalah model pembelajaran. Jadi ini membahas kaitannya dengan model ya. Model. Jigsaw-nya belum muncul, Mbak. Halo Mbak Ani. Jigsaw-nya belum muncul. Jigsaw-nya belum muncul. Ya. Jadi ini kan kooperatif dengan model jigsaw ya. Nah, iya, jadi kooperatifnya mengerucutnya langsung ke model pembacaan kooperatif tipe jigsaw. Ya. Ini harus muncul ya. Muncul di bagian latar belakang. Nah, harusnya muncul di sini ya. Nah, ini belum ada yang namanya ketertarikan penelitian. Nah, ini kan belum terurai ya, ketertarikan penelitiannya. Jadi kan yang pertama kondisi ideal atau kondisi yang seharusnya, ya kan? Kemudian kondisi di lapangan, ya. Setelah kondisi di lapangan kan muncul solusi. Nah, muncul solusi nanti adalah yang bagian terakhir adalah kebutuhan ya, kebutuhan atau ketertarikan akan adanya penelitian, gitu. Ya. Ini nanti ditambahi bagian ini aja kayaknya sudah ini sih. Oke. Dan ini hasil belajar yang kamu maksudkan, ini hasil belajar IPA. Semua belajar IPA ya tadinya ya. Nah, maka dari itu, kalau dia spesifik pada tumbuh-tumbuhan, ya, maka itu nanti harus dispesifikkan, ya. Di bagian kajian teori, ya, kajian teori bab 2, dan juga nanti di identifikasi variabel di bab 3, ya. Nanti kan ada variabel bebas, ada variabel terikat. Oke. Nah, itu ya. Kemudian ini kita masuk ke identifikasi ya. Menetapkan atau menerapkan. Yang benar apa? Menerapkan harusnya. Guru belum menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Rendahnya hasil belajar IPA. Nah, dari pembatasan ini kenapa yang diambil yang satu, bukan yang dua?
Ini kan yang diambil 2 dan 3 kan. Kenapa tidak diambil yang 2 dan 3? Ini kenapa yang diambil 1 dan 3 bukan 2 dan 3? Yang identifikasi nomor 1. Apanya maksudnya? Nah ini nyatanya kamu tuliskan di bagian batasan masalah. Di apa? Ini kan diidentifikasi, ya kan? Kenapa? Ini kan yang kamu ambil 1 dan 3 kan? Nah, kenapa tidak? Kenapa tidak 2 dan 3? 2 dan 3. Nah ya, kenapa 2-nya tidak dimasukkan? Kenapa memilih 1? Gitu aja. Lebih berfokus pada gurunya. Padahal judulmu oke. Tipe jigsaw kan? Ya. Di sini ada yang batasan apa? Identifikasi masalah yang sudah spesifik ke jigsaw-nya, tetapi Mbak Ani lebih mengambil yang umum. Ya, kembali ke judul yang kamu ambil. Ya. Nah, itu ya. Jadinya arahnya ke sana. Ini kan rumusan masalah. Oke. Ini nama apa? Nama model, nama tipe, ya itu penulisannya teman-teman hati-hati. Ini sama dengan penulisan nama orang ya. Jadi diawali dengan huruf kapital. Ya. Tujuannya juga belum ya. Itu udah. Udah. Manfaat. Oke, Pak Arif jarang ngecek manfaat. Nah, itu sih Mbak. Kalau kamu memang fokusnya di bagian yang pertama, saran Pak Arif kurang lebih itu ya. Dan judul ini nanti kalau ya seperti ini aja ya monggo gitu ya. Ini saya sebut aja karena memang ini masih ya intinya sudah banyak yang meneliti lah ya. Kalau harapan Pak Arif tentunya lebih dari ini ya. Tentunya lebih dari ini. Nah, itu silahkan nanti bisa disesuaikan. Oke, nge. Ini lanjut kita kembali ke Mas Aditya Yusa ya. Mas Adit, sudah siap? Oke, ini tak download dulu ya.
Ini Mas Adit, kelihatan ya? Oke. Eh, ini secara judul saya masih sama ya dengan punyanya Mbak Ani tadi ya. Jadi ini sudah banyak banget. Ya, maka teman-teman nanti bisa diskusi dengan pembimbingnya apa yang membuat riset ini nanti menjadi memiliki nilai kebaruan gitu ya. Nah, ini karena judulnya kan mempunyai istilah asing ya, to stay and to stray ya. To stay and to stray itu artinya apa Mas Adit? Oke, to stay jadinya dua tinggal ya kan. Yang dua berkeliling gitu kan. Stray ya, stray. Jadi intinya keluar ya, keluar. Nah, maka di sini dari judul ini harus dipahami dulu konsepnya itu. Kemudian ini SD-nya ya. SD-nya juga sama, jadi harus spesifik mau ke SD yang mana gitu ya. Kecuali mau diambil sampelnya SD Magelang gitu ya. Jadi ambil beberapa SD ya. Tapi kalau memang risetnya mau tersebatas satu sekolah, maka dia basisnya itu. Kemudian pertanyaan yang kedua hampir sama dengan Mbak Ani tadi, bahwa ini adalah konsep riset yang sudah ada sebelumnya ya. Maka dari sisi seorang dewan penguji, yang tentunya yang dikejar di pertanyaannya adalah kenapa ini dilakukan ulang. Kita sudah tahu rasa gula kalau dicampur air itu manis. Kenapa harus diteliti lagi gitu. Itu nanti pertanyaan yang bisa jadi muncul ya. Jadi Mas Adit harus bisa menjelaskan kenapa riset ini kok muncul kembali gitu ya. Gitu. Oke, sekarang bisa dibaca di latar belakang bagian pertama. Oke, lanjut paragraf 2. Oke, nyambung nggak dengan paragraf yang pertama? Nyambung ya. Oke, lanjut ke paragraf yang ketiga.
Terus nyambung ya, masih nyambung ya. Terus paragraf selanjutnya. Oke, kurang tanda titik ya ini ya. Oke. Kemudian di sini berbicara terkait dengan pentingnya pembelajaran IPA. Ya. Nah, ini sudah ada waktu dan tanggalnya ya. Tanggal 19 April ya. Nah, ini kamu mengetahui data ini dari apa, Mas? Guru kelas 5. Mewawancarai siswa juga tidak? Belum. Nah, dan ini hasil observasi dan wawancaranya cuma seperti ini aja. Wawancara aja. Ya, benar. Nah, dan yang diwawancara cuma gurunya saja. Nah, ini berkebalikan dengan Mbak Ani tadi ya. Mbak Ani tadi malah cuma siswanya, jadi nggak tanya ke gurunya. Nah, ini ada apa ini? Saling melengkapi kah? Gitu. Nah, maka Mas Aditya, ya, saran Pak Arif sama dengan yang Pak Arif sampaikan dengan ke Mbak Ani tadi ya. Jadi Mas Aditya Yosa harus melakukan proses observasi wawancara ya. Jadi kenapa harus observasi dan wawancara? Jadi ceritanya adalah tidak semua apa yang disampaikan guru itu akan sesuai dengan kondisi di lapangan. Ya. Walaupun semua tergantung dari gurunya ya. Ada juga guru yang jujur gitu ya. Menyampaikan apa adanya gitu ya. Tapi ada juga yang gengsi gitu ya. Wah, sekolahku harus diteliti gitu kan. Yo tak apik-apik lah gitu. Nah, maka kita untuk menghindari data-data semacam itu. Ya. Nah, itu dalam proses pengumpulan data kualitatif ya, itu kan metode pengumpulan data kualitatif itu namanya. Itu disebut sebagai triangulasi. Ya. Tri itu kan harusnya 3, ya kan? Nah, cuma kalau dilakukan dengan 3 metode, sangat bagus sekali. Ya kan? Sangat bagus sekali. Tetapi kalau teman-teman di sini kan masih proses belajar ya. Masih proses belajar, kami sangat menghargai kalau teman-teman melakukan paling tidak 2. Ya, wawancara dan juga observasi. Gitu. Wawancara dan observasi itu sudah jauh lebih baik dari yang kemarin. Karena yang kemarin rata-rata observasi saja. Bahkan ada yang tidak melakukan observasi, tapi punya data kondisi di sekolah gitu ya. Nah, ini hasilnya dari mana gitu. Nah, maka Mas Aditya Yosa di sini ceritanya akan panjang soalnya. Kaitannya dengan kondisi di sekolah itu tadi. Gurunya menceritakan apa, siswanya menceritakan apa, ya. Kemudian hasil observasi kepada guru, hasilnya seperti apa, hasil observasi pada siswa akan seperti apa. Kalau datanya nyambung semuanya, itu aman. Yang paling berat adalah kalian biasanya diuji kejujurannya adalah ketika data ini tadi, apa yang disampaikan guru tidak sinkron dengan apa yang disampaikan oleh siswa. Guru itu kalau ditanya tentang buku ajar, ceritanya bisa kemana-mana. Bisa sampai ke pasar, bisa sampai ke anaknya yang sudah diterima jadi akmil, jadi akpol, jadi apa. Bisa kayak gitu gitu. Kan bingung kalian nanti mau menyimpulkan datanya seperti apa. Dan itu pendekatan dalam proses wawancara itu kan pendekatan namanya adalah pendekatan interpersonal. Jadi memang harus dibangun seperti itu gitu ya. Kalau kalian bertanyanya terlalu saklek, terlalu tegang, datanya nggak muncul. Ya. Makanya harus, ya kadang sesekali harus berbelok dulu gitu ya. Setelah berbelok, nanti dikembalikan lagi. Oh iya Bu, menegaskan yang ini tadi gitu ya. Nah itu butuh teknik-teknik dalam wawancara. Makanya
dalam pengumpulan data kualitatif, kunci utamanya adalah bukan seberapa bagus instrumen observasi kalian, bukan seberapa bagus instrumen atau pedoman wawancara kalian, tetapi yang paling bagus adalah diri kalian sendiri. Karena dalam penelitian kualitatif itu adalah kalian menjadi instrumen utamanya. Ya enggak? Persis kayak pidato itu ya. Kalau kita pidato atau kita baca puisi ya, sebenarnya puisi sejelek apapun, kalau pembawaannya bagus, ya jadi bagus gitu ya. Akan menjadi menarik. Tetapi puisi itu sebagus apapun, kalau pembawaannya tidak menarik, ya jadi tidak menarik. Ya. Nah, maka nanti salah satu PR yang harus ini ya, Mas Adit besok salah satu PR-nya adalah kaitannya dengan hasil observasi ini tadi. Nah, kenapa ini menjadi penting gitu ya? Karena hasil observasi wawancara itu akan menjadi dasar untuk memunculkan masalah. Jadi di dalam identifikasi masalah ini, sumbernya semuanya ada di sini. Ya. Kalian mengatakan guru belum menerapkan metode pembelajaran jigsaw. Nah, itu dicari di dalam latar belakang. Ada tidak? Oh, ada rumusannya di sini. Gitu kan? Kemudian kemampuan siswanya itu rendah gitu ya. Nah, rendah itu tadi diceritakannya di latar belakang tadi. Kenapa dia disebut rendah gitu ya? Kenapa dia disebut rendah? Itu harus muncul datanya di latar belakang. Sehingga di bagian identifikasi masalah munculnya akan bentuknya adalah poin-poin. Nah, batasan masalah. Nah, ini ada yang pembatasan, ada yang batasan ya. Pembatasan masalah itu adalah dari identifikasi masalah yang tadi dibatasi sehingga menjadi lebih fokus masalah apa yang akan dihadapi. Ya kan? Atau yang akan menjadi fokus atau prioritas ya. Prioritas penyelesaian masalahnya itu kemana? Ya. Ya kayak kalian ya, misalkan belum mengerjakan tugas, belum sarapan, belum mandi gitu ya. Maka dari 3 masalah ini tadi apa yang menjadi prioritas dulu gitu ya? Mandinya dulu atau ngerjakan tugas dulu. Ngerjakan tugas dulu atau makan dulu. Nah, itu harus punya skala prioritas. Nah, sehingga nanti ketika sudah muncul di sini, nanti akan sesuai gitu ya. Fokusnya dari 2 itu. Kita lihat rumusan identifikasi masalahnya ya. Nah, identifikasi masalah itu adalah merupakan pernyataan permasalahan. Ya, jadi kayak kata sehingga perlu adanya peningkatan, jadi nggak perlu. Ya. Jadi intinya apa? Oh, masalahnya yang pertama adalah minat belajar siswa. Ya. Siswa kelas 5 ya. Terhadap mata pelajaran IPA rendah. 1. Yang kedua, ya. Belum diketahui pengaruh model, bukan. Ya. Kalau belum diketahui pengaruh model pembelajaran Tuste and Tustre, ini dijawab dari apa? Scholar muncul, semuanya muncul. Ya. Maka ini agak rawan nanti. Walaupun ini ada uraian di SD Negeri Tepak ya. Tempak ya. Tempak, maka ini harus bukan itu fokus masalahnya ya. Fokus masalahnya adalah di SD itu belum menerapkan model pembelajaran to stay and to stray-nya ya. Gitu. Nah, kemudian ada masalah apa lagi? Nah, itu jadi pengakomodiran masalah itu tadi difokuskan ya sehingga menjadi identifikasi masalah. Nah, dari identifikasi masalah dia dibataskan ya. Dibataskan pada pembatasan tadi yang menjadi fokus. Fokus ini biasanya dia ikut ke dalam identifikasi ke dalam judul penelitian yang akan kalian angkat. Gitu Mas Yosa ya. Silakan. Yeah.
Enggak, enggak. Ya, jadi pernyataan pernyataan dalam identifikasi masalah itu jadi sebuah kondisi, ya, sebuah pernyataan yang menyatakan sebuah kondisi, ya, suatu kondisi. Jadi kondisinya kondisi apa yang menurut Mas Yosa itu menjadi sebuah masalah di SD tersebut, gitu ya. Jumlah gurunya yang tidak memadai, atau jumlah media pembelajaran yang tidak mencukupi, atau media pembelajaran yang sudah tidak layak lagi, atau apa-apa gitu ya. Nanti itu akan banyak dianu di sana. Ya, sehingga itu menuliskan dalam identifikasi masalah itu sebuah pernyataan. Pernyataan dari seorang penulis kaitannya dengan suatu kondisi atau pernyataan seorang penulis kaitannya dengan kondisi di suatu tempat, ya, satu tempat. Nah, maka itu yang harus benar-benar dipahami di sana, ya. Begitu, Mas Yosa. Ya. Baik, untuk proposalnya Mas Yosa, Pak Arief, untuk pengkajiannya kurang lebih hampir sama ya dengan punyanya Mbak Ani, ya. Nanti silahkan di cross check kembali, ya, kaitannya dengan itu. Dan mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu dari teman-teman yang lain. Ya, oke, silahkan Mbak Ani. Hmm, ya, ya, itu pertanyaannya. Oke. Hmm. Nah, jadi begini Mbak Aini, seringkali, ya, seringkali kita akan kesulitan menemukan lokasi risetnya, ya. Kalau Pak Arief mematok bahwa itu harus nih, teman-teman harus harus istilahnya adalah siap dengan lokasinya. Padahal tidak semua mahasiswa kan siap gitu ya. Nah, paling tidak teman-teman sudah bisa menyajikan gitu. Menyajikan apa kondisi kaitannya dengan misalkan yang dipermasalahkan tadi adalah pada mata pelajaran apa. Mata pelajarannya misalkan tadi IPA ya. IPA di materi misalkan perkembangan makhluk hidup. Nah, maka teman-teman semuanya idealnya mencari riset-riset terdahulu ya kaitannya dengan permasalahan itu. Sehingga permasalahannya itu tidak basisnya adalah pada SD yang kalian tuju saja, tetapi itu juga dihadapi di beberapa lokasi yang ada di riset lain. Gitu. Nah, paling tidak muncul di sana, Mbak. Ya. Paling tidak muncul di sana kalau teman-teman memang belum bisa menemukan lokasi yang pas untuk riset ini, gitu ya. Atau belum mempunyai lokasi yang dituju. Nah, kalau sudah nanti ibaratnya kan itu kita sudah studi pendahuluan ya. Kita sudah studi pendahuluan dulu dari riset-riset terdahulu. Oh, masalahnya dulu seperti ini, diatasi dengan ini nggak mandi, ini nggak mandi, itu nggak mandi. Nah, maka ketika kalian menemukan satu tempat yang sama, menemukan satu tempat dengan permasalahan yang sama, maka kan itu tinggal kalian tambahkan sedikit, gitu ya. Kalian tambahkan sedikit, kemudian baru dieksekusi. Sehingga tidak menunggu lokasinya dulu ya. Gitu. Jadi tetap Mbak dimunculkan ya kaitannya dengan itu harus ada semacam itu. Jadi kondisi di lapangan tidak hanya berbasis pada SD yang akan kalian tuju saja, tapi juga akan lebih kuat ketika teman-teman bisa menampilkan dari riset-riset yang sebelumnya. Gitu. Gitu Mbak ini cukup.
Tidak wajib. Tapi kalaupun kalian sudah sampai di sana ya alhamdulillah ya. Nah, tapi akan menjadi keutuhan permasalahan ketika itu sudah muncul di sana. Ya, ya, oke. Karena kondisi kita kan macam-macam ya. Ada yang baru sampai judul gitu ya. Ada yang baru sampai bab 1, ada yang baru sampai latar belakang saja mungkin gitu ya. Ini kan kondisinya beda-beda sekali nih. Jadi apa? Ya teman-teman akan menganggap itu sebagai sebuah kondisi nyaman atau ini adalah sebagai sebuah cambuk gitu. Ya. Ya contoh ini kita harusnya ada 39 mahasiswa ya. Tinggal 21 orang ini juk kemana gitu ya. Yang lain kemana gitu. Nah, nanti ini akan jadi timpang ketika presensinya penuh ya. Ternyata yang hadir cuma 21, ya kan. Ya ibaratnya kalian beli es teh ya. Harusnya dapat gelas, satu gelas ya. Cuma dapatnya setengah gelas kan juga sama-sama nggak ikhlas ya. Gitu. Nah, maka seperti itu teman-teman yang masih bertahan ya, yang masih bertahan. Jadi konsepnya seperti itu. Dan Pak Arief biasanya muncul bukan kebijakan ya. Pak Arief akan muncul ke aturan ketika nanti sudah by case ya. Oh, ketika ini tidak diwajibkan, mahasiswa jadi apa? Kuliahnya seenaknya misalkan. Ya udah nanti muncul aturan bahwa ini harus apa? Diwajibkan, harus mencapai ini, mencapai itu gitu ya. Nah, makanya teman-teman kalau pengen sama-sama enak ya tanpa muncul aturan pun teman-teman sudah melaksanakan kewajibannya masing-masing. Pak, saya kuliah jaringannya jelek gitu ya. Nah, tergantung upayanya kan sebenarnya teman-teman. Kalau upayanya seperti apa, nah itu harus dipenuhi di sana. Ya, kalian sudah dewasa lah, kayaknya nggak perlu Pak Arief nasihati terlalu banyak, jadi harus gitu ya. Ini malah yang dinasihati malah yang hadir ya, yang nggak hadir malah nggak dinasihati. Nah itu ya, ya nanti semoga yang tidak hadir bisa menyimak video ini ya, sehingga nanti bisa lebih mengoptimalkan. Ya gitu, cukup ya, kayaknya ya cukup dulu untuk hari ini. Nanti tidak terlalu banyak pesan, nanti malah bingung. Intinya teman-teman presentasikan, manfaatkan momentum ini untuk benar-benar cross-check ya. Pak Arif juga seoptimal mungkin memberikan masukan ya, agar nanti teman-teman jauh lebih cepat. Harapan kami adalah jauh lebih cepat. Jauh lebih cepat untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Ya, bukan tugas akhir ya, skripsi ini. Skripsi ini sehingga nanti teman-teman bisa segera melanjutkan untuk kewajiban-kewajiban yang lainnya. Ya, begitu. Cukup teman-teman semuanya? Ya, cukup ya. Oke, gimana Mbak Septi? Oke, Pak Arif masih pertimbangan berat ini. Masih pertimbangan berat, tapi nanti ya semoga ada solusi ya. Semoga paling tidak ya nilainya passing grade atau gimana. Selama yang bersangkutan tidak kebangetan banget ya nanti kita upayakan untuk bisa passing grade ya. Tapi kalau udah terlalu banget ya, itu ya nanti ya sudah, nanti mungkin nilainya juga apa adanya ya. Ini baru kita upayakan Mbak, Pak Arif juga masih menimbang-nimbang karena Pak Arif juga berharapnya keadilan ini tidak hanya untuk mata kuliah ini saja, tapi juga untuk mata kuliah yang lain juga. Gitu. Karena nilai yang lain jauh lebih variatif ya. Jadi kalau untuk Sempro ini insya Allah ya teman-teman insya Allah sudah banyak sih yang menguasai. Saya lihat 70-80% sudah menguasai itu. Jadi Pak Arif sudah tidak apa ya, insya Allah tidak ragu lagi sih kalau dengan teman-teman. Tapi itu saya pertimbangannya tidak hanya mata kuliah ini, tapi juga mata kuliah yang lain juga. Gitu. Maksud saya biar sama gitu, berkeadilannya di situ. Gitu ya Mbak ya. Nanti sabar dulu ya ini karena saya ternyata banyak sekali yang harus di apa-apakan ya. Jadi ini ya bismillah insya Allah lah. Ini udah jadi tanggung jawab juga. Jadi nanti sesegera mungkin ya.
segera mungkin kita proses. Oke. Gitu ya, Mbak Septi ya. Oke. Oke. Oke, gitu Mbak teman-teman semuanya. Sepertinya sudah cukup ya untuk hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, apabila ada kekurangan dalam Pak Arif menyampaikan, Pak Arif mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama. Oke.